Tahukah deterjen, selama puluhan tahun Indonesia dan Jerman ini bersahabat. Ribuan insinyur Indonesia ini belajar di Jerman. Mesin-mesin pabrik Indonesia banyak yang berasal dari Jerman. Teknologi industri Indonesia banyak dibangun dengan bantuan Jerman. Tapi ada satu hal yang menarik. Mengapa baru sekarang Presiden Jerman langsung datang ke Indonesia? Mengapa bukan 10 tahun yang lalu? Mengapa bukan 20 tahun yang lalu? Dan yang lebih menarik lagi, mengapa Presiden ini datang membawa rombongan ahli teknologi, digitalisasi, industri, dan IT beserta juga rombongan pengusaha-pengusaha Jerman? Apakah Indonesia tiba-tiba menjadi sangat penting? Apakah ekonomi Indonesia sekarang begitu menarik? Atau jangan-jangan Jerman ini mulai sadar bahwa masa depan Asia tidak hanya bernama Cina? Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan besar. Mengapa negara industri nomor 1 di Eropa kini mulai melirik Indonesia dengan serius? Dan apa keuntungan yang bisa didapat dari kedua negara? Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier dijadwalkan akan melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada Senin 15 Juni 2026 mendatang. Dalam kunjungan yang akan datang tersebut, Presiden Jerman akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Berikut pernyataan Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste. This is a visit among friendly nations. We have long and strong ties between Germany and Indonesia. The president will be coming for a one-day visit. It's not his first to Indonesia. It's his second as president. He was here in his former capacities as foreign minister already 2 times, so he knows the country a bit. But it's his first visit as president to meet President Prabowo after he was inaugurated. The president will be accompanied by a fine business delegation from sectors like logistics, worker mobility, digital machine tools. He's also accompanied by a cultural delegation, scientists and cultural representatives. As you know, Jakarta is a hub for our cultural and science presence in the whole region and Southeast Asia, with the regional headquarters of DAAD, our student exchange service, and the Goethe Institute. The president will be visiting the Istiklal Mosque and then go through the Tunnel of Friendship to visit the Catholic Cathedral of Jakarta. And he will also have conversations with researchers and public intellectuals from Indonesia to discuss the way that Indonesia sees this changing world in a geostrategic way. Sebelum kita bicarakan soal kunjungan ini, kita perlu memahami bahwa hubungan Indonesia dan Jerman bukan hanya hubungan baru sejak era Presiden Soekarno, kemudian berlanjut pada era Presiden Soeharto. Hubungan ekonomi kedua negara ini sudah cukup erat. Banyak universitas Jerman ini menerima mahasiswa Indonesia. Banyak profesor Indonesia ini lulusan Jerman. Banyak insinyur-insinyur Indonesia belajar teknologi manufacturing dari Jerman. Jadi kalau Jepang terkenal dengan mobil, Amerika terkenal dengan Silicon Valley, maka Jerman ini terkenal dengan pabrik atau teknologi industrinya. Mereka adalah rumah bagi para raksasa industri dunia, mulai dari otomotif, mesin industri, kimia, robotik, manufaktur presisi. Bahkan perkereta apian Indonesia juga belajar dari Jerman. Karena itulah hubungan Indonesia dan Jerman selama ini lebih banyak berada di bidang teknologi dan pendidikan. Tetapi hubungan yang baik belum tentu prioritas utama. Dan disinilah hal yang menarik mulai muncul. Karena selama ini bertahun-tahun Indonesia ini dianggap penting, namun belum dianggap sangat penting oleh Jerman. Hari ini situasinya berubah. Tanggal 15 Juni 2026, Presiden Jerman datang langsung ke Indonesia. Selama 2 dekade terakhir, kalau investor Eropa ini masuk pastinya ke Asia, mereka ini biasanya langsung melihat Cina. Pasarnya besar, industrinya besar, infrastrukturnya juga maju, uangnya banyak. Lalu Indonesia gimana? Oleh Jerman, Indonesia ini masih dianggap pasar potensial, belum dianggap pusat perhatian. Tapi sekarang dunia ini berubah. Biaya produksi di Cina naik, ketegangan geopolitik meningkat, perang dagang muncul, rantai pasok global mulai bergeser. Dan tiba-tiba banyak negara ini mulai bertanya, kalau bukan Cina, lalu negara mana? Vietnam kah?
Ya, tetap menarik Vietnam. India gimana? Menarik juga. Indonesia gimana? Nah, ini yang mulai bikin banyak negara penasaran. Karena Indonesia punya sesuatu yang tidak dimiliki banyak negara sekaligus. Penduduk hampir 300 juta. Sumber daya alamnya melimpah. Pasar domestiknya besar. Posisi strategis dan ekonomi yang terus tumbuh. Dulu, Indonesia ini seperti pemain cadangan yang duduk diam di bangku. Sekarang pemain utamanya ini mulai cedera. Dan semua orang mulai melirik di bangku cadangan. Loh, ternyata Indonesia besar juga ya. Kenapa nih Presiden Jerman ini harus datang sendiri? Ya, kalau yang datang itu menteri itu biasa ya. Duta besar datang itu juga biasa. Delegasi bisnis datang juga hal yang biasa. Tapi ketika kepala negara datang langsung, pesannya jelas berbeda. Artinya, hubungan tersebut dianggap strategis, bukan sekedar hubungan biasa. Presiden Jerman tentu tidak punya waktu berkeliling dunia hanya untuk foto-foto bersama. Apalagi membawa rombongan teknologi, budaya, dan juga pebisnis. Ini menunjukkan bahwa Jerman melihat peluang nyata, bukan peluang teoritis. Peluang bisnis, peluang investasi, peluang teknologi, peluang pasar. Kalau diibaratkan dunia bisnis, ini seperti pemilik perusahaan datang sendiri menemui calon pelanggan besarnya. Karena nilai kontraknya ini dianggap penting, dan Indonesia hari ini mulai masuk kategori itu. Kenapa Jerman ini membawa rombongan terbesarnya adalah IT dan teknologi? Nah, kenapa bukan rombongan petani? Kenapa bukan rombongan wisatawan? Ya, kenapa justru IT nih? Karena dunia ini sedang memasuki era baru, era IT, era AI, era digitalisasi, era industri cerdas. Jerman adalah raksasa manufaktur. Tapi mereka juga ini menghadapi tantangan di negara Jermannya sendiri. Penduduk Jerman ini mulai menua, sama seperti Jepang, kekurangan tenaga kerja, lalu persaingan teknologi dari Amerika dan juga Cina. Mereka ini membutuhkan pasar digital baru. Mereka ini membutuhkan mitra baru. Dan Indonesia menawarkan sesuatu yang sangat menarik. Banyak anak muda, talenta digitalnya oke, penggunaan internet besar, startup berkembang, ekonomi digital terbesar di ASEAN. Dengan kata lain, Jerman ini membawa teknologi, Indonesia ini membawa pasar dan manusia. Keduanya saling membutuhkan. Banyak orang bertanya-tanya nih, mengapa Jerman tertarik dengan Indonesia? Jawabannya, ya karena Jerman ini bukan organisasi amal. Mereka tentu mencari keuntungan. Keuntungan pertama adalah pasar. Indonesia adalah pasar raksasa di ASEAN. Keuntungan yang kedua adalah akses ke sumber daya alam seperti nikel, tembaga, mineral penting. Dan yang keuntungan ketiga adalah mitra strategis di Asia Tenggara. Keuntungan yang keempat, adanya kesempatan menjual teknologi industri Jerman sendiri. Jadi Jerman itu tidak datang membawa koper kosong. Mereka ini datang membawa katalog teknologi dan berharap Indonesia menjadi pelanggan sekaligus mitra. Nah, kalau Presiden Jerman ini datang ke Indonesia, kira-kira keuntungan buat Indonesianya ini apa ya? Yang pertama jelas adanya transfer teknologi. Jadi kita tidak hanya menjual bahan mentah, kita bisa belajar teknologi pengolahannya. Nah, yang kedua adalah investasi yang berkualitas. Bukan sekedar investasi spekulatif, tapi investasi industri. Nah, yang ketiga, peningkatan sumber daya manusianya, mahasiswa, insinyur, peneliti, tenaga kerja Indonesia bisa mendapat akses lebih besar ke teknologi Jerman. Nah, yang keempat adalah diversifikasi mitra. Indonesia tidak bergantung pada satu negara saja, tidak hanya dengan Amerika, tidak hanya dengan Cina, tidak hanya dengan Jepang. Semakin banyak mitra strategis, semakin kuat posisi tawar Indonesia. Jadi, apakah dengan adanya kunjungan Presiden Jerman ini, berarti Indonesia sudah menjadi negara superpower? Belum jawabannya. Masih jauh ya. Tapi ada satu hal pesan yang sangat jelas, bahwa Indonesia ini sudah terlalu besar untuk diabaikan. Dulu, dunia ini melihat Indonesia sebagai pasar potensial. Hari ini nih, dunia melihat Indonesia sebagai pemain penting. Dan ketika pemimpin negara industri terbesar Eropa
datang membawa rombongan teknologi ke Jakarta, pesannya jelas, Indonesia bukan lagi sekedar penonton. Indonesia mulai dianggap sebagai bagian dari permainan utama. Nah, mengapa Jerman datang ke Indonesia? Ini bukan pertanyaan yang biasa ya. Seharusnya pertanyaannya adalah siapa negara berikutnya yang akan datang membawa proposal kerjasama ke Jakarta. Jadi sebelum Jerman kan ada Prancis ya. Nah, dalam dunia geopolitik modern, yang dikejar itu bukan negara paling kaya, tetapi negara yang masa depannya dianggap menjanjikan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Indonesia ini mulai masuk dalam daftar itu.